إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Al-Arba'un Al-Qalbiyah karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala. Kita sampai di hadis yang ke-15, yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan menjadi orang yang betul-betul beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini azimus sya'ni, memiliki kedudukan yang agung, sampai-sampai dikatakan bahasanya hadis ini bagian dari sejumlah hadis yang jami'ah, yang memuat banyak pesan. Itu hadis-hadis yang jami'ah yang memuat banyak pesan yang menjadi poros agama. Abu Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala menyampaikan hadis yang menjadi poros Islam itu ada 4. Yang pertama adalah hadis An-Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, yang haram juga jelas. Kemudian hadis Umar tentang amal itu dengan niat. Kemudian hadis tanda berkualitas keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi urusannya. Tidak kepo dengan sesuatu yang bukan urusannya. Bisa menahan diri dari rasa tahu, ingin tahu, ngobrol dan ngomongin, membicarakan sesuatu yang bukan kepentingan dan urusannya. Kemudian yang keempat, kalian tidak akan betul-betul beriman sampai menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Wahadal aslu, dan ya, kaidah ini adalah di antara interaksi hati yang paling mulia. Ya, wala yantadhimu, dan itu tidak akan tersusun, tidak akan terbentuk ya, kecuali untuk hati yang salim, hati yang bersih. Ya, Syekh Abu Umar Ibn Salah rahimallahu ta'ala, ya, Ibn Salah Asy-Syafi'i menyampaikan makna hadis ini, tidaklah sempurna iman kalian sampai menginginkan untuk saudaranya dalam Islam, yaitu sesama muslim, apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan wal qiyamu bidzalika, dan melaksanakan hal itu terwujud dengan menginginkan untuk saudaranya husula terjadi semisal itu, ya, dalam bentuk tidak bersaing, ya, tidak berebut dengannya dalam hal itu. Bihaitsu la tanqusun ni'matu ala akhihi, di mana tidaklah berkurang nikmat yang didapatkan oleh saudaranya syai'an sedikit pun, ya, mengurangi dari nikmat yang ada pada dirinya. Dan ini satu hal yang mudah untuk orang yang hatinya bersih. Namun satu hal yang sulit manakala di hati itu ada dakhal atau dakhil, hal yang merusak, ada benalunya. Afanallahu wa ikhwanana ajma'in. Semoga Allah maafkan kita semua dan saudara-saudara kita seluruhnya. Badruddin Al-Aini Al-Hanafi mengatakan, yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah semata-mata menginginkan kebaikan untuk orang lain, saudara sama muslim. Dan itu satu hal yang tidak sulit kecuali untuk hati yang sakit dan bukan hati yang lurus. La yu'minu ahadukum maksudnya adalah meniadakan kesempurnaan iman, bukan meniadakan iman.
Dalil hal itu adalah riwayat Ibnu Hibban, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman sampai menginginkan untuk orang lain kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kan oleh Ibnu Hibban. Dan di sini ada tambahan penting, yaitu minal khair, berupa kebaikan. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, riwayat ini menjelaskan makna riwayat yang ditakhrij dalam sahihain. Takhrij di sini artinya meriwayatkan hadis dengan sanad. Yang dimaksud dengan tidak beriman adalah tidak mencapai hakikat dan puncak iman. Karena iman itu seringkali ditiadakan karena tidak adanya sebagian rukun iman dan wajib dalam iman. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berzina tidaklah beriman orang yang berzina ketika berzina. Ini terjemah bebas dari saya demikian. Tidaklah beriman orang yang mencuri ketika mencuri. Tidaklah beriman orang yang minum khamar ketika minum khamar. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan, yang dimaksud dengan tidak beriman adalah tidak memiliki iman yang sempurna. Peniadaan nama sesuatu dengan pengertian meniadakan kesempurnaan itu satu hal yang populer di perkataan orang Arab. Contohnya, si A itu bukan manusia. Artinya bukan manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna punya rasa malu. Dia tidak punya rasa malu, telanjang ditonton banyak orang, maka kita katakan misalnya dia itu bukan manusia. Fa'inkil, jika ada yang menyampaikan konsekuensinya, berarti orang yang punya hal ini, yaitu menginginkan orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, berarti dia mukmin sempurna meskipun tidak melakukan rukun iman yang lain. Apakah bisa disimpulkan demikian? Ujiba, maka dijawab, bi anna hadza warada mauridal muballaghah, bahwasanya hadis ini warada datang dalam konteks hiperbol. Maka bisa dikatakan mafhum mukhalafahnya demikian. Tapi ini babnya bab mubalaghah. Bab mubalaghah berarti orang yang menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dia adalah manusia terpuji dengan status mukmin sempurna. Dan ini maksudnya adalah mubalaghah, pujian berlebihan. Karena tentu mukmin sempurna ini syaratnya cabang-cabang iman yang lainnya juga cabang iman yang level sempurna, bukan hanya satu cabang iman ini saja. Ini kan satu cabang iman, padahal cabang iman 70 sekian cabang. Maka orang yang mukmin yang sempurna itu kalau dia sempurna di semua cabang. Misalnya menurut pendapat sebagian ulama cabang iman ada 73. Siapa itu mukmin kamilul iman? Orang yang di semua cabang iman dia sempurna, ngambil poin yang paling sempurna. Nah, maka dialah mukmin kamilul iman. Nah, kalau cuma satu cabang iman saja yang dia berada di poin sempurna, cabang iman yang lainnya wallahu a'lam, maka disebut mukmin yang imannya sempurna min babil mubalaghah, bukan sesungguhnya. Ini jawaban yang pertama. Atau jawaban yang kedua, bisa disimpulkan dari sabda Nabi, dia menginginkan untuk saudaranya sama muslim. Berarti mulahadhah, menimbang sifat-sifat muslim yang lain.
Ya, jadi betul orang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dirinya sendiri adalah mukmin yang sempurna imannya dengan syarat cabang iman yang lainnya dan sifat-sifat keislaman yang lainnya itu sempurna pada dirinya. Telah ditegaskan oleh Ibnu Hibban dari riwayat Ibnu Abi Adi dari Husain Al-Muallim, telah menegaskan apa yang dimaksudkan, karena dalam riwayat Ibnu Hibban redaksinya adalah la yabalughu 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidaklah sampai pada hakikat iman, dan yang dimaksud hakikat iman di sini adalah al-kamal, kesempurnaan iman. Kemudian daruratan sebuah hal yang aksiomatis, bahasanya orang yang tidak bersifat dengan sifat ini dia tidak kafir. Kalau dia menginginkan saudaranya celaka, dirinya selamat, ya, maka semata-mata ini belum jadi orang kafir. Dia ingin rumah tangga orang lain bubar dan rumah tangga dia baik-baik saja. Nah, ini semata-mata semacam ini belum jadi orang kafir. Tentu belum jadi orang kafir. Wa bihadza yatimul istidlalul musannif. Dengan ini maka sempurnalah pendalilan yang dilakukan oleh penulis, itu berarti Bukhari ya. Ala annahu yatafawatu, untuk mengatakan bahasanya iman itu bertingkat-tingkat. Wa anna hadil khaslata, dan bahasanya hal ini adalah salah satu cabang iman. Di antara cabang iman dari 70 sekian cabang iman adalah cabang iman berupa menginginkan kebaikan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Dan terdapat dalam banyak teks sunnah dan riwayat dari salaf motivasi untuk memiliki sifat yang agung ini, yang merupakan khisalul iman, sifat iman. Dari Yazid ibn Asad al-Qasri radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyai Yazid, atuhibbul jannata, apakah engkau ingin masuk surga? Maka jawabanku tentu. Kalau Nabi katakan fa'ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika. Inginkan untuk saudaramu apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Dari Abu Dzar yang nama aslinya Jundub bin Janadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan maka di sini kita jumpai ya bahasanya ya nasihat itu memang pahit gitu ya. Karena orang memberikan nasihat seperti Nabi memberikan nasihat kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, aku menilaimu orang yang lemah. Ya, itu meskipun ngomongnya lirih, pelan, itu ya, luar biasa masuk. Kamu ini orang yang lemah. Namun ketika nasihat itu nasihat yang ya nasihat yang cukup masuk ke dalam hati, maka bukti kalau itu nasihat dan bukan benci, ya, tentu ada kalimat-kalimat penunjang yang mendukung hal ini, supaya tidak salah sangka. Sehingga Nabi setelah memberikan satu kalimat yang menusuk, ya, Nabi netralkan dengan mengatakan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Saya menyampaikan hal ini adalah karena sayang. Saya menyampaikan hal ini karena sayang, karena cinta, karena aku menginginkan untukmu apa yang kuinginkan untuk diriku sendiri. Bukan karena benci, bukan karena memusuhi, bukan karena dendam, bukan karena kesumat. Nah, ini cara memberi nasihat. Ini strategi dalam memberi nasihat. Nasihat itu pahit. Ya, maka kurangi kadar pahitnya dengan kata-kata yang
menunjukkan bahwasanya ini bukan karena kebencian, ini bukan karena permusuhan, ini karena cinta, ini karena sayang, ini karena menginginkan kebaikan. Kemudian barulah disampaikan isi nasihat. Ya, maka disampaikan alasan kenapa memberi nasihat, ini araqad dha'ifah. Ya, kemudian disampaikan apa motivasi Nabi untuk memberikan nasihat. Maka Nabi sampaikan motivasinya adalah cinta dan sayang. Menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Bukan benci, bukan permusuhan, bukan hasad, bukan ini. Nah, baru kemudian isi nasihat. La ta'muranna ala itsnaini. Janganlah engkau jadi amir, janganlah engkau jadi pemimpin meskipun hanya mimpin 2 orang. Berarti ya, janganlah jadi amir meskipun sekedar amir safar. 3 orang, anak buahnya 2. Jangan mimpi. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya kesolehan itu tidak identik dengan leadership. Kesolehan itu tidak identik dengan leadership. Apakah kita ragu Abu Dzar itu orang yang soleh? Ya, tentu tidak. Dia sahabat Nabi mulia. Orangnya zuhud, orangnya ini orangnya itu tidak doyan duit. Abu Dzar orangnya tidak doyan duit karena Abu Dzar ini punya fikih khas yang tidak dimiliki oleh jumhur sahabat, yaitu tidak boleh nabung, tidak boleh punya simpanan duit, harta. Semua harta selain kebutuhan dasar, kebutuhan pokok itu adalah kanzun. Kanzun itu simpanan yang mencelakakan. Jadi beliau tidak punya tabungan, tidak punya tumpuan harta. Bahasa orang sekarang tidak doyan duit itu. Kalau sudah makan sudah cukup, ya sudah. Yang lainnya diinfakkan. Dan itu Abu Dzar. Itu Abu Dzar. Kesolehan pribadinya tidak diragukan. Apakah kemudian kesolehan pribadi itu identik dengan leadership? Ya, belum tentu. Ya, boleh jadi soleh dan dia leadershipnya bagus. Misalnya kayak Umar bin Abdul Aziz misalnya. Yang hanya dengan memerintah menjadi khalifah hanya 2 tahun itu bisa mewujudkan kesuksesan sebuah pemerintah. Cukup 2 tahun, tidak harus 5 tahun kayak Indonesia. Ini cukup 2 tahun gitu. Itu sudah kemudian merombak semuanya. Nah, maka di samping kalau itu kan luar biasa. Pemimpin leadership dalam level luas, orang soleh, kemudian ulama lagi. Umar bin Abdul Aziz itu disepakati, Umar bin Abdul Aziz itu dinilai sebagai mujadid abad pertama. Mujadid dalam Islam abad pertama itu Umar bin Abdul Aziz. Ini kan multi. Nah, kalau itu soleh dan memang pemimpin yang piawai, yang hebat, yang tangguh, yang top. Namun ya ada juga orang yang soleh untuk dirinya, namun tidak bisa dia muslih. Namun dia memang tidak punya karakter muslih, memimpin, memanage, punya leadership. Sebagaimana yang Nabi katakan kepada Abu Dzar. Maka kesolehan itu tidak sama dengan kepemimpinan.
Ya, sebagaimana juga perlu disadari ya, bahasanya keilmuan itu juga tidak sama dengan kepemimpinan. Ya, tidak mesti kalau dia ilmu agamanya tinggi, ya, lulusan Madinah misalnya bisa langsung jadi kepala sekolah misalnya. Belum tentu, itu bab yang berbeda. Bisa menjadi pengasuh pesantren, ya, belum tentu, itu bab yang lainnya. Pengasuh pesantren perlu orang yang punya ilmu dan tahu dunia pesantren, tapi orang berilmu belum tentu bisa memanage dengan baik, mengelola dengan baik. Ada pengetahuan manajerial, ada kepemimpinan, ada macam-macam. Ya, maka ya, keilmuan dalam bidang agama itu tidak sama dengan kepemimpinan. Kemudian meskipun ini Abu Dzar ini tidak doyan duit, masya Allah, Nabi berpesan wala tawalayan nama la yatimi, janganlah engkau jadi pengurus dan pemegang harta anak yatim. Ya, karena yang namanya kepemimpinan sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, siasah syariah, yang namanya kepemimpinan, yang namanya mimpin itu ya harus punya dua unsur, ya, dua rukun. Rukunnya adalah al-quwwah dan al-amanah. Punya kekuatan itu kemampuan, dan amanah itu ya, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu orang itu amanah, punya rasa takut pada Allah, tidak akan ya, makan harta yang tidak menjadi haknya, namun boleh jadi tidak punya kuwah. Kuwah itu bahasa sekarang profesionalisme. Ya, namun dia tidak profesional dalam mengelola gitu. Karena beliau itu dhaif gitu kata Nabi. Sehingga bisa kita katakan kenapa Nabi melarang Abu Dzar untuk megang duit anak yatim. Beliau itu amanah, orang soleh. Ya, amanah, orang soleh, orang yang takut sama Allah, tidak doyan duit. Tapi karena lemah, berarti punya problem di profesionalisme. Kemudian dari Khaythama ibn Abdurrahman, beliau mengutip perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, man ahabba ayun sifa an-nasa min nafsihi, siapa yang ingin untuk bersikap adil kepada orang lain min nafsi dari dirinya sendiri, falyati ila nasi mayuhibbu ayyuta ilaihi, sikapilah orang lain dengan sikap yang dia inginkan untuk dia dapatkan dari orang lain. Kemudian dari Ibnu Buraidah al-Aslami, masya Allah, ini kisah yang sangat bagus, layak untuk kita renungkan dalam-dalam. Satama rajulun ibnu Abbas, ada seorang yang mencaci maki Ibnu Abbas. Orang selevel Ibnu Abbas saja ternyata ada yang memusuhi, ada yang tidak suka. Tidak sukanya sampai meledak di depan orangnya. Bukan hanya sabba, mencela atau aba, non sampai syatama. Syatama itu terjemah bahasa Jawanya miso, ngomong kasar. Bahasa Indonesianya mungkin sumpah serapah. Tidak hanya sekedar mencela. Mencela itu kan ya menyebutkan kekurangan, itu ya level bawah gitu. Tapi kalau sampai ya, syatama, mencaci maki, itu kan ya masya Allah itu omongannya ya. Maka ya sekelas Ibnu Abbas saja ada yang mencaci maki, padahal beliau nasabnya bagus,
ilmunya bagus, orang soleh. Ibnu Abbas ini kan ketika Nabi meninggal umurnya 13 tahun. Jadi ketika sebelum Nabi meninggal umur 10 tahun itu dia nginap di rumahnya Nabi ketika Nabi di giliran bibinya Ibnu Abbas namanya Maimunah. Cuma pengen tahu gimana sholatnya Nabi ketika malam hari. Itu kan keren sekali. Anak 10-an tahun gitu. Saya pengen tahu Ustadz Fulan itu ibadahnya kayak apa ya kalau malam hari ya. Saya pengen jadi orang soleh seperti dia misalnya. Oh iya, kebetulan itu ya, istrinya adalah bibi saya. Ya, bukan mau liburan, cuma mau lihat. Itu kan dan itu kan ide kreatif yang luar biasa. Nah, itu Ibnu Abbas. Maka jabat Ibnu Abbas setelah mendengarkan cacian orang itu, beliau katakan, innaka latashtimuni, sungguh engkau mencaciku dan ada pada diriku 3 hal. Yang pertama, inilah ati alal ayat min kitabillah, aku membaca salah satu ayat di Al-Quran dan sungguh aku ingin semua orang tahu ilmu tentang ayat tersebut sebagaimana yang aku tahu. Artinya beliau adalah orang yang menginginkan untuk orang lain apa yang beliau inginkan untuk dirinya sendiri. Dan aku mendengar ada seorang penguasa kaum muslimin yang adil dalam putusan-putusannya. Ya, dengar gubernur sana itu bagus, adil, macam-macam. Fa'afahu fihi, maka aku pun gembira dengannya. Aku ikut senang. Wala ali, padahal boleh jadi aku tidaklah akan pernah berperkara kepadanya selamanya. Saya tidak dapat imbal balik dari hal itu, keberadaan beliau. Namun saya senang. Kenapa? Ya rakyat, orang Islam di sana senang, nyaman gitu. Saya ikut senang. Kemudian yang ketiga, dan sungguh aku mendengar hujan turun pada satu negeri kaum muslimin dan aku ikut gembira. Wa mali bihi min sa'ima, padahal aku tidak punya hewan ternak yang perlu digembalakan di negeri tersebut. Tapi cuma aku gembira. Maka tiga-tiganya sama ya. 3 poin yang beliau sampaikan sama. Menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. 3-tiganya sama. Ya, gembira dengan hal-hal yang membuat orang lain gembira. Maka beliau membela diri, ya, merespon cacian tidak dengan membantah cacian. Anda mencaciku dan saya cuma mau menyampaikan saya punya 3 sifat. Ya, silahkan Anda renungkan antara cacian dan 3 sifat yang kumiliki. Apakah dengan 3 hal ini aku masih tetap layak untuk dicaci ataukah tidak? Kemudian ada Al-Miswar ibn Makhramah, beliau menandon ta'aman bahan makanan kathiran dalam jumlah yang banyak. Fara'a sahaban, lantas beliau melihat ada mendung fil kharif. Kharif itu musim gugur, bukan musim turunnya hujan. Fakarihahu, maka beliau kemudian tidak suka ada mendung. Akhirnya beliau introspeksi dan mengatakan, tidakkah aku melihat diriku membenci satu hal yang manfaat bagi banyak orang? Fa'ala alla yarbah fihi syai'an. Fa'ala, maka lantas beliau bersumpah untuk tidak mengambil untung dari bahan makanan yang beliau tandon, yang beliau miliki, syai'an serupiah, sepeser pun.
Akhirnya beliau jual semua bahan makanannya itu dengan balik modal saja, tanpa mengambil keuntungan sedikit pun, sebagai bentuk hukuman atas dirinya karena merasa tidak nyaman dan tidak suka ada turun hujan di tempat yang lain, di satu tempat. Atas hal ini diinfokan kepada Umar ibn Khattab, maka Umar kemudian merespon, jazakallahu khairan. Fudail bin Iyad mengatakan, saya dapat cerita bahasanya Umar bin Abdul Aziz tatkala menjabat sebagai khalifah memanggil 3 ulama. Pertama Salim bin Abdullah, namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Ini anaknya Umar bin Khattab. Ini Abdullah, bapaknya itu, ini Abdullah bin Umar itu ulama di kalangan sahabat. Ini anaknya juga Salim. Itu juga ulama tabi'in. Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, ini juga ulama tabi'in, muridnya Ubay bin Ka'ab di bidang tafsir. Ini ditambah Roja ibn Haywah, dia juga seorang ulama. Kalau baca Roja bin Haywah, saya sukanya teringat bakti beliau dengan ibunya. Roja bin Haywah ini seorang ulama yang ketika tengah ngasih pelajaran diteriaki sama ibunya, disuruh untuk ngasih makan ayam. Roja, ini ayamnya belum dikasih makan. Suara ibunya. Maka pengajian pun break. Pengajian break karena Roja mau ngasih makan ayam atas perintah ibunya. Itu Roja ibn Haywah. Faqala lahum, lantas Umar bin Abdul Aziz berkata kepada 3 ulama ini, ya masalah ya. Umar bin Abdul Aziz itu ulama, beliau mujaddid abad pertama. Ya, dapat masalah jadi khalifah, mengumpulkan ulama, minta saran mereka, mengumpulkan ulama-ulama soleh, dan mengatakan ini bulitul bala'a, dan ini bukan basa-basi. Kalau orang sekarang basa-basi, sambutan jadi pejabat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi padahal sebenarnya ya itu digapai dengan susah payah. Tapi ini satu hal yang murni real dari hati. Ini bulitul bala'a, saya tertimpa bala, saya tertimpa bencana, yaitu jadi khalifah. Karena Umar bin Abdul Aziz ini kan jadi khalifah dengan ahdun, dengan wasiat. Namun kemudian beliau kembalikan, beliau kumpulkan kaum muslimin di masjid ibu kota ketika itu, dan beliau kembalikan. Ini wasiatnya, saya kembalikan kepada kaum muslimin seluruhnya. Terserah kalian, tidak harus saya. Pilih yang lain saja. Namun semuanya mufakat untuk menerima Umar. Padahal beliau sudah kembalikan. Beliau jadi khalifah karena wasiat, ahdun bahasa standarnya. Tapi itu dikembalikan, nggak diterima, diserahkan. Tapi mereka sepakat untuk menerimanya. Bala, kata beliau. Fa'ashiru alayya, beri aku saran. Maka yang kemudian menyampaikan adalah Roja ibn Haywah. Roja mengatakan, in aradtan najata ghadan min adzabillah,
Jika engkau ingin selamat esok di hari kiamat dari azab Allah, engkau pemimpin. Jadi pemimpin itu berat. Maka obsesinya tidak punya derajat mulia di sisi Allah, namun obsesinya cukup selamat dari azab. Bayangkan. Beliau tidak menyampaikan jika engkau ingin dapat derajat yang mulia sebagai pemimpin yang adil, supaya dapat surga yang tinggi, maka lakukanlah demikian. Tidak, nasihatnya tidak. Itu terlalu muluk-muluk itu kalau dapat derajat yang mulia. Beratnya jadi pemimpin, maka obsesinya cukup kalau ingin selamat dari azab. Bayangkan, seakan-akan jadi pemimpin itu sudah selamat dari azab saja sudah beruntung. Tidak sampai muluk-muluk dapat derajat yang mulia karena jadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Cukup selamat. Ini selamat bukan pahala. Selamat itu boleh jadi impas. Tidak dapat apa-apa, namun selamat. Itu kan satu hal yang menyentuh sekali. Kan seakan-akan mau nyampaikan nasihat Umar bin Abdul Aziz, kamu jangan mimpi dapat pahala, derajat mulia karena jadi pemimpin. Itu mimpi yang terlalu tinggi, wahai khalifah. Pasang targetmu cukup selamat, nggak masuk neraka gara-gara jadi pemimpin. Maka saya kasih kiat, inginkanlah untuk rakyatmu kaum muslimin apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri, dan bencilah untuk mereka terjadi pada mereka apa yang kau benci terjadi pada dirimu sendiri. Dari Amir Asy-Sya'bi, Umar itu Ammar mengangkat sebagai amir, mengangkat sebagai panglima perang, mengangkat Sa'id bin Amir ala Jaisy untuk memimpin satu pasukan induk, pasukan perang. Faqal, maka Sa'id bin Amir mengatakan, Allahumma ya Allah, atau Umar mengatakannya, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku tidaklah memberikan kuasa kepada Sa'id ibn Amir ala asy'arihim wala ala absyarihim pada bulu mereka, tidak pula pada kulit mereka. Walakin amartahu, akan tetapi engkau memberikan kekuasaan padanya, an yujahida bihim aduwahu, untuk berjihad dengan pasukannya menghadapi musuh mereka. Kemudian yang kedua adalah supaya adil kepada anak buahnya. Wa yaqsim, dan membagi fai'ahum, harta rampasan perang mereka, bainahum, di antara anak buahnya. Maka Sa'id bin Amir berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ikhshallaha fin nasi. Takutlah kepada Allah dalam sikapmu kepada orang lain. Janganlah engkau takut kepada manusia dalam sikapmu kepada Allah. Inginkanlah untuk kaum muslimin apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu. Bencilah terjadi pada mereka apa yang engkau benci terjadi pada dirimu dan keluargamu. Walzamil amra dal hujjati, dan komitmenlah dengan perkara yang memiliki hujjah. Niscaya Allah akan menolongmu untuk urusanmu dan mencukupi semua yang membuatmu engkau kepikiran.
Al-Halimi rahimahullah ta'ala mengatakan tidaklah sepatutnya seorang muslim berangan-angan dengan hatinya untuk saudaranya minasyari, keburukan terjadi pada saudaranya. Padahal keburukan itu tidak dia sukai terjadi pada dirinya, atau membenci dan tidak menginginkan untuk saudaranya satu kebaikan padahal dia mengangan-angankannya dan menginginkannya untuk dirinya sendiri. Wa idza aradat li jama'atin minal muslimin baliyah, jika ada bala yang menimpa masyarakat kaum muslimin, maka tidaklah sepatutnya satupun dari mereka ya tasabab melakukan usaha untuk selamat dengan menyakiti orang lain, wal irra bihim, dan mengompor-ngompori mereka, namun tidaklah melihat untuk mereka apa yang dia lihat untuk dirinya sendiri. Fa'in ajaza, jika tidak mampu, nadhara li nafsihi, tidak mampu sampai level itu, yang durulahum kama yang duruli nafsihi, melihat untuk mereka sebagaimana yang dia lihat untuk dirinya sendiri. Jika tidak mampu demikian, nadhara li nafsihi, maka dia lihat kepentingan dirinya tanpa membahayakan mereka. Wa kama la yuhibbu, sebagaimana tidak ada seorang yang menginginkan untuk salah satu dari dua tangannya kecuali apa yang dia inginkan untuk tangan yang lain, atau salah satu dua matanya, salah satu kakinya, salah satu telinganya kecuali yang diinginkan untuk yang lain. Maka fakadzalika yambari, maka demikian juga sepatutnya lahu bagi ahadun, bagi seorang muslim untuk tidak menginginkan bagi saudaranya sesama muslim kecuali yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka jika di satu negeri terdapat wabah atau kezaliman penguasa, au nahbun atau perampasan atau bala apapun, lantas disampaikan kepadanya ada salah satu saudaranya kaum muslimin yang mendapatkan bala dengannya, lantas dia merespon dengan alhamdulillah, fahada ala wajahain, maka ini ada dua rincian. Maka jika dia inginkan dengan memuji Allah adalah bala yang menimpa saudaranya, maka ini kesalahan dan kebodohan. Kemudian yang kedua, jika dia memuji Allah karena nikmat tidaklah menimpakan kepada keduanya, tidaklah menimpakan dua-duanya ma'an sekaligus, fa hadza salihun, maka ini satu hal yang baik. Seperti orang yang yusibu ihda yadaihi bala'un, ada bala yang menimpa salah satu dari dua tangannya, lantas dia memuji Allah karena tidaklah tertimpa dua tangannya sekaligus, lakin akan tapi salah satu dari dua tangannya selamat. Sebagaimana dari Urwah ibn Zubair. Urwah bin Zubair itu adiknya Abdullah bin Zubair, sama-sama anaknya Asma. Bedanya Abdullah bin Zubair itu statusnya sahabat Nabi, kalau Urwah adiknya statusnya tabi'in. An ulama quti'at rijluhu, tatkala kaki beliau diamputasi. Wa usiba fi waladi, dan anaknya ada yang meninggal dunia. Maka Urwah bin Zubair mengatakan, Allahumma kana li banuna sab'atun. Ya Allah, saya punya 7 anak laki-laki. Telah engkau ambil 1 dari 7 itu. Engkau sisakan dari mereka 6 orang. Ya Allah, saya punya 4 atraf. Atraf jamak dari taraf. Taraf itu ujung badan, yaitu ujung tangan dan ujung kaki. Ada 4. Ya Allah, saya punya 4 ujung badan. Engkau ambil salah satu ujungnya dan engkau sisakan untukku 3. Wa'aimuka, dan sumpah dengan dirimu. La'in abtalaita laqad afaita. Jika engkau menimpakan bala, sungguh engkau telah memberikan keselamatan, dan sungguh jika engkau mengambil, maka dan meskipun engkau mengambil, sungguh engkau telah menyisakan. Kemudian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia inginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri.
yakni artinya menginginkan untuk orang lain kebaikan yang diinginkan untuk diri sendiri. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban yang telah lewat, ditambah juga riwayat Nasa'i dan yang lainnya dengan redaksi, kalian tidak akan betul-betul beriman sampai menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan, kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka dari riwayat Nasa'i ada tambahan minal khairi, dan ini adalah tambahan yang sahih. Kata Sa'al Al-Albani rahimahullah ta'ala, katalah bahasanya tambahan ini yaitu minal khairi berupa kebaikan adalah tambahan yang penting, karena itu menegaskan makna yang diinginkan oleh hadis secara jeli. Karena kata-kata khair kalimat yang lengkap mencakup semua ketaatan atau hal yang mubah secara duniawi ataupun hal yang mubah di akhirat, namun mengeluarkan hal-hal yang terlarang. Karena nama khair tidak mencakup hal itu, sebagaimana ini satu hal yang gamblang. Sekian kutipan. Sebagaimana wajib atas seorang muslim menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan, kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, maka demikian juga wajib atasnya tidak menyukai untuk orang lain apa yang tidak dia, kejelekan yang tidak dia sukai terjadi pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena konsekuensi menginginkan kebaikan adalah membenci dan tidak menyukai keburukan terjadi pada orang lain sebagaimana terjadi pada diri sendiri. Al-Karmani mengatakan, maka bagian dari iman membenci terjadi pada orang lain apa yang dia benci untuk dirinya sendiri karena terjadi keburukan. Nah, di hadis Nabi tidak menyebutkan hal ini karena menginginkan sesuatu berkonsekuensi membenci kebalikannya. Maka Nabi meninggalkan at-tansis, penegasan dengan hal ini iktifaan karena merasa cukup dengan redaksi yang ada. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang itu tidak akan jadi mukmin sejati yang sempurna iman kecuali dengan syarat ini, menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan, kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Fama yuhibbu li nafsihi min tarki syarr, dan meninggalkan dan hilangnya, tertinggalnya keburukan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Artinya dia tidak menyukai terjadi pada saudaranya apa yang tidak dia sukai terjadi pada dirinya sendiri. Inilah mukmin sejati. Fa in kana al-insanu, dan jika seorang muslim itu menyikapi saudaranya dengan interaksi semacam ini, maka tentu tidak akan melakukan ghish, tidak akan menipu, tidak akan khianat, tidak akan bohongi, dan tidak akan zalim. Karena dia tidak ingin semisal itu dilakukan pada dirinya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa yang membenci untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, atau dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya sendiri, bukanlah mukmin, yaitu bukan mukmin yang sempurna iman. Dan ini menunjukkan bahasanya itu termasuk dosa besar. Maka termasuk dosa besar Anda inginkan untuk saudaramu apa yang kau benci untuk dirimu sendiri, dan kau benci untuk terjadi pada saudaramu apa yang kau benci untuk terjadi pada dirimu sendiri. Al-Albani rahimahullah ta'ala menyampaikan, di antara kesempurnaan akhlak seorang muslim adalah an yuhibba li akhihi al-muslim minal khairi, menginginkan untuk saudara muslim kebaikan semisal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Demikian juga membenci terjadi pada saudaranya apa yang dia benci, kejelekan yang dia benci terjadi pada dirinya sendiri. Hadza demikian, meskipun ini tidak disebutkan secara spesifik di hadis, namun ini adalah kandungan hadis. Di hadis ini terdapat sejumlah pelajaran. Menginginkan kebaikan untuk seorang muslim adalah bagian dari iman. Bukhari membuat judul bab termasuk iman, menginginkan untuk saudara apa yang diinginkan untuk diri sendiri. Yang kedua, konsekuensi menginginkan kebaikan untuk seorang muslim adalah membenci terjadinya keburukan pada seorang muslim.
Yang ketiga, berhias dengan sifat-sifat yang baik itu bagian dari iman. Kemudian perkara-perkara yang jelek itu melemahkan iman. Menginginkan kebaikan untuk sesama muslim adalah di antara sebab tambahnya iman di dalam hati. Menginginkan terjadinya kejelekan pada seorang muslim adalah di antara sebab kelemahan iman. Kemudian cinta dan benci adalah termasuk aktivitas badan yang paling mulia, dan wajibnya membersihkan hati dari berbagai macam penyakit dan penyakit yang melemahkan iman di dalam hati. Ya, kemudian hadis yang ke-15 ada dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui seorang anak muda yang dalam kondisi sakaratul maut. Nabi tanyai, kaifa tajiduka, bagaimanakah engkau jumpai dirimu? Maka jawaban anak muda itu, wallahi demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua hal yang terkumpul di hati seorang hamba di situasi semacam ini, yaitu sakaratul maut, kecuali Allah berikan padanya apa yang diharapkan dan Allah amankan dirinya dari hal yang dia khawatirkan. Penjelasannya ini demikian dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wahadani maqama, inilah dua hal, ya, khauf dan roja, dan keduanya adalah min ajalil manazil, ya, termasuk terminal yang paling utama dan yang paling manfaat bagi hati. Ya, Nabi menemui seorang anak muda, memasuki rumah seorang anak muda dan dia fil maut. Fil maut artinya yahtadiru, dalam ihtidar, proses meninggal dunia. Maka di sini kita jumpai akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husni suhbati, bisa jadi sahabat yang baik. Jamilul israti, perilaku yang indah. Dalam bentuk mengecek sahabatnya, menanyakan kabar mereka, dan jika tahu kemudian mengunjungi bahkan membesuknya sahabatnya yang sakit. Sesibuk beliau semacam itu, Nabi dengan kesibukannya yang demikian banyak, istri 9, urusan umat, urusan perang dan seterusnya, masih sempat besuk orang sakit. Itu satu hal yang luar biasa. Sebagian dari kita sok sibuk itu tidak bisa besuk orang sakit, tidak bisa merasa, tidak bisa ini dan itu. Maka tatkala Nabi masuk pada anak muda ini, bertanya tentang keadaannya dengan bertanya kaifa tadi juga. Kata Ibnu Malak, artinya bagaimana kau jumpai hatimu dan dirimu dalam proses berpindah dari dunia menuju akhirat. Apakah engkau berharap rahmat Allah dan takut murka Allah? Atau itu pertanyaan tentang keadaan anak muda ini dari sisi general, maka anak muda itu menjawab dari sisi khusus. Maka dia katakan, aku berharap pada Allah dan aku takut dosa-dosaku. Artinya aku jumpai diriku di antara harap dan takut. Maka aku berharap kepada Allah dan Dia adalah zat yang luas ampunannya, dan takut dosa-dosaku dan dampaknya berupa hukuman. Maka di sini anak muda itu mengkaitkan harapan dengan Allah, dan ini adalah bagian iman. Bahkan iman tidaklah terwujud kecuali dengannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, harapan itu sepatutnya dikaitkan dengan Allah, tidak dikaitkan dengan makhluk, tidak dikaitkan dengan kekuatan hamba atau amalnya. Karena mengkaitkan harapan dengan selain Allah adalah isyrak, kesyirikan.
Pengertian al-khauf. Khauf adalah satu hal yang yakumu ada di hati seorang mukmin, menghalangi dia untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan dan mengingatkannya dengan hukuman yang segera di dunia ataupun hukuman tertunda di akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, aku mendengar Syekh Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu mengatakan, rasa takut yang terpuji adalah ma hajazaka an maharimillah, yang menghalangimu melakukan hal yang Allah haramkan. Al-Ghazali Abu Hamid rahimahullah ta'ala mengatakan, khauf atau takut adalah menahan anggota badan dari maksiat dan mengikat anggota badan dengan taat. Dan perasaan yang tidak berefek pada anggota badan, maka itu adalah lintasan pikiran dan gerak pikiran, tidak berhak dan tidak layak untuk disebut khauf. Pengertian roja adalah tama atau menginginkan karunia Allah dan kasih sayangnya. Ada yang menjelaskan dia adalah istibsyar, merasa gembira dengan kedermawanan dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwa dan roja adalah bagian dari berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, maka hamba menginginkan fi qabuli ta'ah, untuk diterimanya taat, dan musahamah dan toleran dalam maksiat, maka hamba menginginkan diterimanya ketaatan dan musamahah. Musamah bisa artinya dimaafkan dalam maksiat, lantas dia bersungguh-sungguh dalam amal dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan taubat. Hal ini karena harapan tidaklah termasuk harapan yang benar terpuji kecuali diiringi amal soleh. Ibnu Qayyim menyampaikan perbedaan antara berharap dan angan-angan. Angan-angan yakunu ma'al kasli, diiringi dengan malas, dan tidak akan mengantarkan orangnya kepada jalan keseriusan dan kesungguhan. Sedangkan berharap itu diiringi dengan mengerahkan jerih payah dan tawakal yang bagus. Fal awal, maka orang yang pertama seperti keadaan orang yang berangan, memiliki tanah, kemudian dia menabur benihnya, kemudian dia mengambil dan memetik hasil tanamannya. Sedangkan yang kedua adalah seperti orang yang membelah tanahnya, kemudian yaflahaha, kemudian menaburkan benih padanya dan berharap munculnya tanaman. Oleh karena itu mereka sepakat bahasanya harapan tidaklah sah kecuali diiringi dengan amal. Syah Al-Karmani mengatakan tanda benarnya roja adalah bagusnya ketaatan. Falahat, ada kata-kata falal arda li zira'ah, artinya ya membelah tanah untuk ditanami, membajak atau semacam itu berarti. Jadi ada kalimat fal awal ka haliman yatamanna yakuna lahu ardun yabdhuruha wa ya'khudhu zar'aha, wa tsani kaliman yashukku man yashukku ardahu wa yaflahuha. Yashukku sama yaflahu di sini maknanya sama, membelah tanah, membajak. Fayam bari aikunal muslim, maka sepatutnya seorang muslim berada dalam kondisi proporsional antara takut dan harap, sehingga berlebihan dalam takut tidak mengeluarkannya kepada menjadi putus asa dari kasih sayang Allah, dan berlebihan dalam roja tidak mengeluarkannya kepada merasa aman dari makar Allah.
Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala di kitabnya Mimiyah waqnut wa baina raja wal khaifikum abada. Tunduklah dan antara rojak dan takut berdirilah selamanya. Takhsyal dunuba, engkau takut dengan dosa dan berharap maaf dzil karami, zat yang pemurah. Fal khaufu ma'awrasat taqwa wa hatha ala mardati rabbi wa hajril ithmi wal athimi. Rasa takut adalah yang membuahkan takwa dan mendorong untuk mencari ridha Rabbku, meninggalkan dosa dan orang dan pelaku dosa. Kada roja ma'ala hada yahusu li tasdiqi bima'udi rabbi bil jaza al azimi. Kada demikian juga ar-raja berharap ma'ala hada berharap pada sesuatu, Yahud mendorong untuk membenarkan apa yang dijanjikan oleh Rabbku berupa balasan yang besar. Wal khaufu idza zada afdalil qunuti kama yufti raja'u li amnil makri wan niqami. Rasa takut jika berlebihan menyebabkan putus asa, sebagaimana berharap yang berlebihan menyebabkan merasa aman makar dan hukuman. Fala tufarid wala tufrid wa kun wasata. Jangan terobot, janganlah berlebihan, jadilah pertengahan. Wa mithla ma amar rahmanu fastaqimi. Dan semisal apa yang disampaikan oleh Allah Ar-Rahman, istiqomahlah. Kemudian Nabi mengatakan tidaklah terkumpul khauf dan rojak di hati seorang hamba dalam kondisi semacam ini, itu sakatul maut, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkan dan Allah amankan apa yang dia khawatirkan. Maka tidaklah terkumpul rasa harapan dan rasa takut di hati salah satu hamba dalam waktu ini, yaitu di masa sakaratul maut, kecuali Allah berikan apa ma yarju minar rahmati, rahmat yang dia harapkan, dan Allah amankan dari ma yakhafu minal uqubati, hukuman yang dia khawatirkan, bil afi, dengan maaf, wal maghfirati, dan ampunan. Wal maqamat, dan hal-hal yang sepatutnya ayakuna alaiha al qalbu, itulah keadaan hati dalam perjalanannya menuju Allah. Itu ada 3: cinta, takut, dan harapan. Ibnu Qayyim mengatakan 3 terminal keimanan yang merupakan poros bangunannya adalah cinta, takut, dan harapan. Dan Allah telah kumpulkan 3 hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Isra. Mereka itulah orang-orang yang yada'una, berdoa dan beribadah, mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka. Siapakah di antara mereka yang paling dekat, berharap kasih sayangnya dan takut dengan adabnya. Adab Rabbku itu satu hal yang ditakuti. 3 hal ini adalah poros dari roha, poros dari roha al-ubudiyah. Roha itu mesin tradisional penggiling gantung. Kalau di Google ditulis gambar roha, kemudian cari gambarnya nanti kelihatan. Maka mesin penggiling gantung itu punya 2 batu, ada batu yang diam dan ada batu yang bergerak. Nah, yang diam itu namanya maka kesatuannya namanya roha. Kutubnya itu yang diam. Wa alaiha, dan berdasarkan hal ini berputarlah roha al-a'mal, mesin putar amal. Salah satu salaf menyampaikan, siapa yang menyembah Allah dengan hanya rasa cinta, dia zindiq. Siapa yang menyembah Allah dengan hanya rasa harap, dia murji'ah. Siapa yang menyembah Allah dengan hanya rasa takut, maka dia haruri, dia khawarij.
Dan siapa yang menyembah Allah dengan cinta kepada Allah, takut dan berharap kepada Allah, dialah mukmin muwahhid, mukmin yang betul-betul bertauhid. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan, hati dalam perjalanannya menuju Allah itu seperti seekor burung. Rasa cinta kepada Allah adalah kepala burung, rojak dan harapan adalah dua sayap burung. Jika kepalanya aman, famata, maka jika kepala itu selamat, dua sayap juga selamat, maka burung ini bagus terbangnya. Namun jika kepala diputus, burung itu mati. Jika dua sayap itu hilang, maka dia jadi sasaran semua sa'id, semua pemburu, makasir. Akan tetapi salaf menyukai agar menguatlah saat sehat aspek takut dibandingkan aspek roja. Dan ketika keluar dari dunia itu meninggal dunia, maka yang kuat adalah aspek roja dibandingkan aspek khauf. Inilah metode Abu Sulaiman dan yang lainnya. Dan mengatakan yang bari sepatutnya lil qalbi bagi hati ayakun al ghalib, yang dominan adalah rasa takut. Fa in ghalaba ali arja, jika dikalahkan oleh roja maka itu merusak. Yang lainnya mengatakan keadaan yang paling sempurna adalah proporsional antara roja dan khauf serta dominasi rasa cinta. Maka rasa cinta ya al-markab adalah jalan, sedangkan roja itu hadin, penuntun, sedangkan khauf rasa takut itu sa'iq, penggiring. Dan Allah lah yang mengantarkannya dengan karunia dan kemurahan dan kemurahannya. Jadi ada kosakata sa'idin wa kasirin. Kasirin mungkin makna yang pas. Tayrun kasir ini jenis burung terbang. Dia sejenis basukur wan nusur wal uqab. Sejenis burung-burung besar pemangsa. Maka jika dua sayap itu hilang, maka menjadi sasaran empuk bagi para pemburu wakasirin dan burung-burung terbang besar yang bisa menerekamnya, memangsanya. Ibnu Utsaimin mengatakan, apakah yang afdal bagi seorang itu mendominasi aspek takut ataukah aspek roja? Maka jawaban beliau ini diperselisihkan. Pendapat pertama, sepatutnya dimenangkanlah aspek khauf untuk mendorong hal itu, untuk mendorong menjadi maksiat dan melakukan taat. Pendapat kedua, dimenangkan aspek harapan supaya mutafailan, optimis. Dan Rasulullah SAW menyukai optimis. Yang ketiga, melakukan ketika taat, dimenangkan aspek roja. Fala dimana alaihi bi fi'li hadi ta'ati, maka zat yang berikan nikmat kepadanya bisa melakukan ketaatan ini, saya munu akan berikan nikmat padanya dengan menerimanya. Oleh karena itu ada ulama salaf yang mengatakan, jika Allah memberikan kemudahan Anda untuk berdoa, maka tunggulah jawaban doa, karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berseru, berdoalah kalian padaku, akan aku kabulkan. Namun ketika berbuat maksiat, menangkallah aspek khauf dalam rangka supaya rasa takut itu mencegah dari maksiat. Idza khafa minal uqubati, maka jika khawatir hukuman, tobat, dan ini sesuatu yang paling dekat. Ada juga yang menjelaskan saat sakit menangkan aspek harapan, saat sehat menangkan aspek takut. Ini pendapat.
Imam Ahmad mengatakan sepatutnya rasa takut dan harapan itu sama, maka mana saja dari keduanya yang ghalaba, yang dominan, maka orangnya akan binasa. Artinya menjadikan keduanya seperti dua sayap burung. Dan dua sayap burung itu jika tidak sama, sakota burungnya jatuh. Syekh Ibnu Utsaimin juga menyampaikan, al-insan yang bari sepatutnya bagi seorang muslim untuk jadi dokter untuk dirinya sendiri. Jika dia lihat dirinya merasa aman dari makar Allah dan terus-menerus maksiat pada Allah dan berangan-angan yang muluk-muluk pada Allah, maka hendaklah dia meninggalkan jalan ini dan menempuh jalan rasa takut. Dan jika dia lihat ada pada dunia was-was, dia takut tanpa sebab, maka hendaklah dia tinggalkan jalan ini, hendaklah dia menangkan aspek harapan, sehingga samalah rasa takutnya dan harapannya. As-Sindi rahimahullah ta'ala menyampaikan, la yastami'ani fi qalbi abdin, tidaklah keduanya terkumpul dalam hati seorang hamba. Ya dulu ini menunjukkan ala anna bahasanya yang baru sepatutnya adanya dua perkara ini secara terus menerus sampai di waktu ini, waktu sakaratul maut. Sekian kutipan. Falhasil kesimpulannya, yang baru sepatutnya rasa takut dan harapan itu terkumpul selalu di hati seorang muslim, sehingga hatinya tidak pernah lepas dari rasa takut kepada Allah, yaitu takut Allah menghukum atas dosanya, sebagaimana tidak lepas dan kosong dari berharap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amalnya, mengampuni dosanya, memaafkan atharatahu kesalahannya, dan menyikapinya dengan sikap-sikap yang layak. Dan takut dan harapan dua hal yang berhubungan erat. Siapa yang takut pasti berharap, dan siapa yang berharap harus takut, yaitu takut kehilangan. Maka orang yang berharap pasti takut, yaitu minimal takut kehilangan. Ila annahu boleh jadi yang dominan adalah salah satu aspeknya. Maka orang yang takut diiringi rasa takutnya, dia berharap agar Allah mengampuninya. Dan orang yang berharap di samping berharap, dia khawatir Allah tidaklah menerima amalnya. Ibnu Qayyim mengatakan rasa takut mengharuskan harapan, dan harapan mengharuskan rasa takut. Setiap orang yang berharap itu takut, dan setiap orang yang takut itu berharap. Wali ajli hada, oleh karena ini hasuna wuku'u roja, satu hal yang bagus adanya roja, fi maudik dalam sikon, yang bagus padanya keberadaan rasa takut. Ya, hadis ini mengandung sejumlah fawaid, kandungan. Yang pertama, penjelasan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadi sahabat yang baik, mengecek keadaan sahabatnya, menanyakannya, dan mengunjunginya di rumahnya. Yang kedua, penjelasan keutamaan kedudukan rasa takut dan kedudukan rasa harap. Wa annahuma, dan keduanya adalah min ajalil maqamat, di antara hal yang sangat penting dan keadaan seorang muslim yang paling mulia. Kemudian maqamat iman, terminal-terminal keimanan yang di atasnya lah berdiri bangunan iman, itu tiga: rasa cinta, rasa takut, dan harapan. Selanjutnya, ya, harapan itu pasti mengandung takut itu pasti mengandung harapan, sebagaimana harapan pasti mengandung rasa takut. Kemudian terkumpulnya rasa takut dan harapan di hati seorang muslim sampai-sampai dalam kondisi ihtidar sakaratul maut. Maka dalam hadis ini terdapat penguat bagi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum meninggal dunia mengatakan, janganlah salah satu kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.